Seorang wanita cantik pemain sirkus mendapati hidupnya berubah menjadi kacau setelah kedatangan makhluk misterius yang perlahan menghancurkan kehidupannya yang dulu biasa saja. Jauh sebelum manusia ada, banyak makhluk aneh pernah hidup di berbagai zaman di bumi. Di antara semua itu, ada satu entitas misterius yang belum memiliki bentuk sempurna dan terus mencari tubuh yang cocok selama ribuan tahun. Akhirnya, makhluk itu sampai di Afrika dan berpindah-pindah dari satu inang ke inang lain, hingga akhirnya masuk ke tubuh seekor macan tutul yang ditangkap para pemburu. Hewan tersebut kemudian dikirim dengan kapal ke peradaban manusia dan dijual sebagai barang dagangan. Di Prancis, sebuah truk datang ke area sirkus milik seorang pria bernama Lauman sambil membawa kargo misterius. Di dalam trailer, istrinya yang bernama Yanka sedang menimbang berat badannya dan mencatat hasilnya di dinding. Sopir truk yang mencari Lauman tanpa sengaja mengintip Yanka melalui jendela trailer karena terpikat oleh kecantikannya. Tak lama kemudian, Lauman keluar dan memarahi sopir itu karena mengintip istrinya. Tiba-tiba, hewan-hewan sirkus mulai gelisah karena sesuatu di dalam truk. Lauman pun bertanya apa yang dibawa sopir tersebut. Ternyata, itu adalah seekor macan tutul baru untuk pertunjukan sirkus mereka. Saat macan tutul dipindahkan ke kandang, para pekerja menyambut hewan baru itu dengan antusias. Namun, sopir truk terus mencuri-curi pandang ke arah Yanka yang keluar untuk melihat keributan tersebut. Ia lalu meminta maaf kepada Yanka dan mulai merayunya diam-diam sementara Lauman memperhatikan dari kejauhan. Ketika Yanka kembali mendekati suaminya, macan tutul itu tiba-tiba bertingkah aneh dan sangat agresif, seolah ingin kabur dari kandang. Lauman menyuruh semua orang menjauh agar hewan itu tenang. Beberapa waktu kemudian, pelatih hewan sedang melatih 3 ekor harimau untuk pertunjukan berikutnya. Lauman datang dan memarahi Yanka karena terlambat sebelum mendorongnya masuk ke arena latihan. Namun tiba-tiba, salah satu harimau menjadi liar dan melompati Yanka yang ketakutan hingga ia lari keluar arena. Sopir truk mengejarnya keluar tenda, lalu mereka berdua berciuman penuh gairah. Saat mereka sadar Lauman mendekat, sopir itu langsung kabur dan meninggalkan Yanka dalam situasi memalukan. Lauman yang melihat kejadian itu langsung menampar istrinya dengan marah. Malam harinya, Yanka tidur sementara Lauman sibuk menghitung keuangan sirkus. Tiba-tiba terdengar keributan di luar, sehingga ia pergi memeriksa keadaan. Pelatih hewan dengan wajah ketakutan memberitahu bahwa macan tutul baru itu mati secara mengerikan setelah sesuatu keluar dari tubuhnya. Melihat bangkai hewan yang hancur dan menjijikan, Lauman segera menyuruh semua pekerja mencari makhluk misterius tersebut. Tanpa mereka sadari, makhluk parasit berbentuk seperti siput itu diam-diam masuk melalui atap trailer Yanka. Makhluk itu merayap menuju tempat tidur dan masuk ke dalam tubuh Yanka saat ia tertidur. Lauman melihat anjingnya menggonggong ke arah trailer dan kembali masuk ke dalam. Ia mendapati Yanka masih tidur nyenyak tanpa menyadari apapun. Keesokan harinya, Yanka merasa sangat tidak enak badan dan muntah di kamar mandi. Saat menimbang berat badannya, ia terkejut karena berat tubuhnya naik lebih dari 2 kg hanya dalam 1 hari. Belakangan, Yanka pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya. Setelah melihat hasil tesnya, ia berjalan pulang ke sirkus dengan penuh kecemasan. Sesampainya di sana, ia melihat suaminya sedang bertengkar dengan pekerja sirkus lain. Yanka memegang perutnya sambil merasa takut memikirkan masa depan anak yang dikandungnya. Karena khawatir bayinya tidak aman, Yanka diam-diam mengemasi pakaiannya dan mencuri uang milik Lauman sebelum buru-buru pergi naik kereta. Beberapa hari kemudian, seorang sopir taksi memberitahu Lauman tentang seorang wanita yang ia antar ke daerah kumuh kota. Sopir itu mengatakan bahwa wanita tersebut terlihat sangat tidak stabil dan terus berbicara sendiri selama perjalanan. Lauman pun pergi ke gedung kumuh itu untuk mencari istrinya. Di lantai paling atas, ia akhirnya menemukan Yanka yang mengenakan jubah merah. Lauman langsung memeluk dan mencium istrinya sambil memohon agar ia mau pulang. Namun diam-diam, di belakang punggungnya, Yanka memegang pisau dapur. Tiba-tiba, Yanka menusuk perut Lauman hingga pria itu jatuh ke lantai. Dengan kondisi seperti kehilangan akal sehat, Yanka bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia lalu mengangkat pisaunya, siap membunuh suaminya. Namun sambil gemetar, Yanka memohon pada sesuatu agar tidak memaksanya melakukan itu. Karena tak sanggup menghabisi Lauman, ia melempar pisaunya dan menjauh. Lauman mencoba menahan jubahnya, membuat Yanka yang tanpa pakaian berlari sambil berteriak ketakutan. Keesokan harinya, Yanka terbangun dan meminum air hujan yang menetes dari atap gedung. Saat mengambil kembali jubah merahnya di dekat tubuh Lauman, suara itu kembali berbicara. Makhluk dalam kandungannya mengatakan bahwa ia lapar dan menginginkan darah Lauman. Yanka langsung memegangi perutnya dan sadar bahwa suara itu berasal dari bayinya sendiri. Makhluk itu mengatakan bahwa ia harus makan agar bisa tumbuh. Namun Yanka menolak. Bayi tersebut lalu mengancam akan keluar paksa dari tubuhnya jika tidak diberi makan. Dalam keputusasaan, Yanka mencoba menusuk perutnya sendiri dengan garpu. Tetapi makhluk itu menyerangnya dari dalam hingga ia kesakitan. Yanka jatuh ke lantai sambil memuntahkan darah. Dalam rasa sakit yang luar biasa, ia akhirnya memotong tubuh suaminya yang sudah mati dan meminum darahnya demi menenangkan makhluk dalam kandungannya. Malam harinya, Yanka terbangun karena mendengar keributan di gedung itu. Bayinya segera memperingatkan bahwa ada bahaya, sehingga Yanka melarikan diri keluar. Di sebuah gang sempit, makhluk itu menyuruhnya membunuh seorang pengemis dengan memotong lehernya. Yanka perlahan mengambil pecahan botol dan mendekati pria tersebut. Namun karena ingin melawan pengaruh makhluk itu, Yanka memilih berjalan ke sungai dan melompat ke dalam air untuk bunuh diri. Makhluk dalam kandungannya panik dan memohon agar Yanka menyelamatkan diri. Ia bersumpah tidak akan menyakitinya lagi. Beberapa waktu kemudian,
Yanka duduk di tepi sungai sambil dibalut selimut tebal. Bayinya meminta maaf dan mencoba meyakinkannya bahwa dirinya bukan monster karena bisa berpikir dan berbicara seperti manusia. Tak lama setelah itu, sebuah truk berhenti dan sopirnya menawarkan tumpangan kepada Yanka. Di perjalanan, pria itu mulai bercerita panjang tentang hidupnya, sementara Yanka hanya diam tak tertarik. Ketika mereka berhenti di sebuah pom bensin, suasana mulai terasa semakin aneh dan menegangkan. Karena tidak berhasil menembus sikap dingin Yanka, sopir truk itu menyuruhnya mengganti pakaian di pom bensin sementara ia mengisi bahan bakar. Namun ternyata pria itu hanya ingin menyingkirkan Yanka dari truknya karena ia sudah mengajak dua wanita lain untuk ikut bersamanya. Sopir itu meninggalkan Yanka sendirian di pom bensin. Makhluk dalam kandungannya pun berkata bahwa dunia manusia memang sangat kejam. 2 bulan kemudian, seorang pria bernama Richard masuk ke sebuah restoran dan mengantre memesan makanan. Saat sampai di kasir, ia mulai meminta maaf kepada kekasihnya, Rosette, karena telah berselingkuh. Dengan kata-kata manisnya, Richard berhasil meluluhkan hati Rosette hingga akhirnya ia mendapatkan makan siang gratis. Ketika duduk di meja restoran, Richard melihat Yanka yang kini bekerja membersihkan meja di sana. Ia langsung terpikat oleh kecantikannya. Tak lama kemudian, Yanka turun ke ruang makan bawah tanah dan Richard diam-diam mengikutinya. Karena terlalu gelap, Richard tersandung dan jatuh sambil berteriak. Rosette yang mendengar suara itu bertanya apa yang sedang ia lakukan di bawah. Richard pun berbohong dan mengatakan bahwa ia sedang mencari toilet. Setelah pasangan itu pergi, Yanka dan makhluk dalam kandungannya merasa kecewa karena kehilangan kesempatan untuk memangsa Richard. Malam harinya, Rosette menunggu Richard menjemputnya pulang kerja ketika ia menemukan serbet berdarah di tanah. Sementara itu, makhluk dalam kandungan Yanka menyuruhnya mencari korban berikutnya di restoran terdekat. Beberapa menit kemudian, Richard datang dan duduk bersama Yanka di sebuah meja makan. Makhluk itu mengatakan betapa mudahnya memancing pria-pria manusia. Selama makan malam, cerita Richard yang sombong dan terus-menerus membuat Yanka maupun makhluk itu merasa bosan. Richard lalu menunjukkan foto dirinya saat masih bekerja sebagai badut sirkus dan bertanya, apakah Yanka pernah melakukan sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Yanka mulai menitikkan air mata dan dengan sedih mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal penting apapun. Setelah makan, Richard mengantar Yanka pulang dan mencoba membujuk agar diizinkan masuk ke apartemennya. Namun Yanka menolak dengan alasan dirinya sedang sakit. Keesokan harinya, Rosette mencoba menelepon Richard, tetapi pria itu tidak menjawab. Ia mulai curiga kepada Yanka setelah melihat wanita itu turun ke ruang makan bawah tanah yang kosong. Malam itu, Yanka berjalan menyusuri jalanan sambil mencari mangsa. Ia melihat seorang pria dan mengikutinya masuk ke sebuah gedung. Pria itu bertanya kenapa Yanka terus mengikutinya. Tak lama kemudian, pria tersebut mulai mencium Yanka, tetapi tiba-tiba Yanka menusuk lehernya dengan pisau. Saat beberapa orang keluar dari pintu di dekat sana dan melihat mereka, Yanka langsung mencium pria yang sekarat itu seolah mereka sedang berpelukan mesra agar tidak dicurigai. Setelah itu, Yanka melarikan diri sementara pria tersebut akhirnya meninggal. Keesokan paginya, Yanka bangun lalu mengambil rokok dari saku Richard. Makhluk dalam kandungannya langsung memarahinya karena merokok saat hamil dan memerintahkannya berhenti. Karena sudah muak terus dikendalikan oleh makhluk itu, Yanka mengancam akan menusuk perutnya sendiri menggunakan gunting. Mendengar teriakan marah Yanka, Richard masuk ke dapur dan menghentikan tindakannya. Ia lalu mengungkapkan bahwa dirinya ingin hubungan mereka terus berlanjut, bahkan ingin menikah dan membangun keluarga bersama Yanka. Dalam keadaan kehilangan kendali, Yanka tiba-tiba menusuk perut Richard hingga pria itu berteriak kesakitan. Tiba-tiba, Rosette datang mengetuk pintu apartemen Yanka sambil menuntut agar kekasihnya yang selingkuh keluar menemuinya. Yanka membiarkannya masuk ke dapur yang gelap gulita. Dalam kepanikan, Yanka mengunci Rosette di ruangan itu lalu melarikan diri dari gedung. Rosette terus menggedor pintu sambil meminta dikeluarkan. Tiba-tiba pintu kulkas terbuka, dan Richard yang sekarat memohon bantuan dengan napas terakhirnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Rosette langsung menjerit ketakutan. 6 bulan kemudian, seorang pria menaiki taksi yang ternyata dikemudikan oleh Yanka. Saat pria itu menyuruhnya belok kanan, Yanka malah mengabaikannya karena fokus mengejar seorang pelari di jalan. Penumpang itu meminta turun, tetapi Yanka menghantam wajahnya dengan siku hingga pingsan. Setelah menabrak pelari tersebut, Yanka memojokkannya lalu melindas tubuh pria itu dengan brutal menggunakan mobil. Ia kemudian keluar dari mobil dan memukul leher korban dengan alat besi berat hingga kepalanya terpenggal. Penumpangnya sadar dan melihat kejadian mengerikan itu. Karena panik, ia mencoba kabur tetapi malah tertabrak truk yang melintas. Beberapa waktu kemudian, makhluk dalam kandungan Yanka bertanya apakah ibunya mulai menyayanginya. Yanka mengaku bahwa ia memang mulai memiliki perasaan untuknya. Namun rasa takut terhadap wujud monster makhluk itu membuat Yanka belum bisa sepenuhnya menerima anaknya. Apalagi ia terus bermimpi tentang kelahiran yang mengerikan. Suatu hari, mobil Yanka mogok dan seorang pria baik hati menawarkan bantuan memperbaikinya. Namun tiba-tiba Yanka memuntahkan darah hingga membuat mekanik itu ketakutan. Pria tersebut menghentikan taksi dan meminta sopir lain membawanya ke rumah sakit karena mengira Yanka akan segera melahirkan. Meski Yanka menolak dibawa ke rumah sakit, pria itu tetap bersikeras. Yanka kemudian menarik lengannya hingga pria itu kehilangan kendali dan menabrakkan kendaraan ke tembok. Yanka berhasil kabur, tetapi tubuhnya terlalu lemah hingga akhirnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, ia terbangun di sofa rumah seorang wanita tua yang merawatnya dengan baik. Namun Yanka malah mencekik wanita itu menggunakan kabel telepon lalu melarikan diri lewat jendela. Sambil menangis,
Yanka bertanya kepada makhluk dalam kandungannya tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Makhluk itu menjawab bahwa waktunya melahirkan sudah dekat. Yanka lalu mengetahui bahwa anaknya ingin kembali ke laut setelah lahir karena tempat asalnya memang dari sana. Makhluk itu berencana tinggal di lautan selama ribuan tahun untuk berevolusi sampai akhirnya menjadi cukup kuat untuk menguasai planet ini. Tiba-tiba perut Yanka mulai berkontraksi karena proses persalinan dimulai. Dengan susah payah, ia akhirnya melahirkan seorang bayi manusia. Setelah itu, Yanka mencuri mobil van milik seorang pria yang sedang melihat peta jalan. Saat mengemudi, ia mencoba bertanya kepada bayinya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun makhluk itu sudah tidak bisa lagi berbicara dengannya. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok sehingga Yanka berhenti di sebuah pom bensin. Ia meninggalkan bayinya di dalam mobil. Lalu seorang pelancong mendengar suara tangisan bayi tersebut. Pria itu mendekati mobil dan melihat bayi di dalamnya. Namun tiba-tiba monster tersebut menyeret pria itu ke dalam mobil dan memakannya hidup-hidup. Mendengar jeritan korban, Yanka segera kembali ke mobil. Namun yang ia temukan hanyalah mayat pria itu dan kulit manusia palsu milik makhluk tersebut yang sudah ditinggalkan. Melihat bentuk akhir monster itu dan kehancuran yang bisa ditimbulkannya, Yanka akhirnya memilih melepaskan kemudi dan menerima nasibnya. Bus tersebut menabrak rambu jalan lalu meledak hebat. Keesokan harinya, makhluk itu ternyata berhasil selamat dari ledakan dan akhirnya kembali ke lautan.